Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Apa sih kebahagiaan itu? Sadar nggak? Orang-orang bilang saya mau bahagia, tapi sebetulnya apa kebahagiaan itu? Sebetulnya dalam dunia ini kita ada kesenangan dan ada kebahagiaan. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut pleasure and happiness. Banyak orang tidak menyadari perbedaan dari kedua ini. Pleasure atau kenikmatan ya, lebih tepatnya sebetulnya dalam bahasa Indonesia, kenikmatan itu kita dapatkan dari sesuatu yang bersifat jangka pendek. Di otak itu hormonnya endorfin dan dopamin. Kita dapatkan dari makan, ya, makan minum ya, rekreasi, rokok, seks, narkoba pun termasuk, juga judi. Anda perhatikan, kenikmatan di sini ada kecenderungan bersifat kecanduan. Dan itu tidak hanya hal negatif. Kalau Anda seorang pecandu kerja, di mana Anda terus-menerus mengejar goal berikutnya, kemungkinan besar Anda sudah kecanduan dopamin. Dopamin didapat dari pencapaian sesuatu. Endorfin didapat dari kerja fisik. Jadi kalau Anda kecanduan latihan, Anda kayaknya harus lari pagi atau harus gym, harus fitness, harus sepedaan atau apa, mungkin ada kecanduan endorfin. Dan ini bukan sesuatu yang aneh. Kalau kita lihat dari jumlah penjualan rokok di Indonesia. Jadi memang kebanyakan orang mudah sekali jatuh kepada kecanduan endorfin dan dopamin. Tapi untuk mengejar kebahagiaan jangka panjang ya, karena endorfin dan dopamin ini punya efek jangka pendek. Setelah Anda mencapai suatu level tertentu, katakan yang sederhana begini ya, kalau saya suka fitness juga. Dulu punya cita-cita bisa bench press 60 kilo. Pada saat mencapai 60 kilo tuh rasanya wah, bahagianya luar biasa, kayak puas banget gitu. Tapi kenikmatannya bertahan cuma sebentar kalau saya pikir lagi. Cuma 1 atau 2 bulan. Nanti saya mau ngangkat lebih berat lagi. Pada saat nyampe goal kedua tuh, wah, happy lagi, tapi waktu kepuasannya lebih singkat. Nah ini efek yang jelek dari dopamin. Kita membangun suatu imunitas gitu, jadi efeknya makin lama makin sedikit. Nah untuk mengejar kebahagiaan yang jangka panjang, itu ternyata hormonnya berbeda. Di otak kita itu yang aktivitas serotonin dan oksitosin. Serotonin dan oksitosin ini menarik karena serotonin didapat dari kalau kita membantu orang lain. Oksitosin didapat dari kepercayaan. Jadi hubungan suami istri yang awet itu pasti karena mereka saling membantu satu sama lain dan saling percaya. Serotonin dan oksitosinnya tinggi. Hubungan yang terlalu berdasarkan pada untung rugi itu lebih berdasarkan endorfin dan dopamin. Jadi biasa tidak tahan lama. Dan yang menarik adalah dari kita menolong orang. Contoh ya, misal saya petugas gereja, saya menolong umat. Yang ditolong senang, saya pun senang. Yang menarik, orang-orang yang melihat pun merasakan kesenangan. Nah ini kebahagiaan ini kita bicara, ini happiness, bukan kenikmatan. Jadi orang-orang ini melihat pun tersentuh. Dan karena itu ada kecenderungan mereka juga mau melakukan hal yang sama, karena mereka juga mau menikmati kenikmatan serotonin tersebut. Nah ini sebabnya kenapa Yesus mengatakan kita harus menjadi terang dunia dan garam dunia. Kita garam dunia, jadi kita melakukan sesuatu yang baik. Seperti garam ya, memberi rasa, makanan jadi nikmat. Hidup jadi nikmat, jadi bahagia dengan adanya kita. Kita menolong orang, saling menolong. Dan kita juga jadi terang dunia, orang lain bisa melihat. Nah, ya begini loh, orang baik itu saling menolong, saling membantu, tanpa pamrih. Dan relasi ini menyebar. Makanya Paulus mengatakan jadilah panas membara gitu loh. White hot dibilangnya, membara putih.
itu bara arang, kalau Anda pernah bakar pakai arang, itu pada saat dia warna putih, itu panasnya paling tinggi. Dan dia akan menyulut arang-arang yang belum kebakar sekitarnya. Jadi Santo Paulus mengerti sekali pada saat dia mengatakan ini. Kalau Anda beriman, jadilah white hot, supaya bisa menyulut di sekitarnya. Yaitu. Jadi waktu itu mereka tahu ada efek dari menular ini, walaupun mereka belum tahu adanya serotonin dan oksitosin. Dengan teknologi zaman sekarang, dengan teknologi kita yang sudah sangat maju, kita mulai memahami mengapa Tuhan memberikan pesan-pesan kepada kita. Serotonin dan oksitosin ini didapat dari kebaikan, tindakan tanpa pamrih. Dari situ orang-orang akan merasakan, pada saat dia merasakan, dia mau mengikuti. Karena manusia ada mencari kebahagiaan ya. Manusia itu sifat alami mencari kebahagiaan, menjauhi kesakitan. Pada saat populasi sudah terkontaminasi, jadi radiasi kasih Yesusnya ini kuat, secara keseluruhan populasi tersebut pasti akan bergerak ke level lebih tinggi, lebih baik, lebih aman, lebih bahagia. Perhatikan perbedaan kehidupan antara di kota-kota besar yang penuh persaingan dengan kehidupan yang lebih tenang ya, seperti pedesaan, satu sama saling kenal, saling bantu. Ada ketenangan, ada kebahagiaan di situ. Pagi-pagi bisa saling tegur sapa. Itu karena masyarakatnya tinggi di dosis serotonin oksitosin. Sementara masyarakat kota besar cenderung tinggi di endorfin dan dopamin yang mengejar kenikmatan sesaat. Secara keseluruhan populasi itu akan berubah sangat besar bila kita melakukan kebaikan. Dengan prinsip Kaizen saja, kalau dalam bisnis ada prinsip Kaizen dari Jepang ya, untuk memperbaiki diri, 1 hari lebih cepat 1 menit, atau lebih baik 1% 1 hari. Jadi kalau Anda bisa melakukan kebaikan untuk nolong orang lain, satu aja 1 hari. Dalam 1 tahun, Anda akan bisa meningkatkan kualitas hidup Anda dengan angka luar biasa. Dan bila ini jadikan suatu kebiasaan, gaya hidup ya, bukan kebiasaan, gaya hidup, di mana terus-menerus menolong orang tanpa pamrih, dalam waktu 3-10 tahun, masalah-masalah depresi dan sebagainya dan kita alami mungkin lenyap. Karena level serotonin oksitosin itu justru semakin meningkat. Jadi kalau endorfin dan dopamin semakin banyak, kita semakin kebal, serotonin oksitosin ini justru semakin meningkat seperti tabungan. Semakin sering kita lakukan, kita semakin banyak, semakin peka. Jadi saraf-saraf kita semua fungsinya juga semakin baik. Karena orang yang positif pasti lebih kreatif dan lebih produktif. Dan ini berlaku universal untuk semua makhluk hidup. Profesor Jordan Peterson pernah berbicara tentang serotonin oksitosin ini di lobster, yang menurut beliau salah satu makhluk yang luar biasa purba gitu, lobster itu. Itu pun mereka ternyata terpengaruh dengan efek-efek hormon ini. Dan antidepresan lucunya bisa membuat lobster tidak depresi juga seperti pada manusia. Jadi bayangkan kalau kita yang diciptakan merasakan rupa Tuhan, sungguh-sungguh melaksanakan permintaan dan ajaran Tuhan. Dampaknya dalam hidup kita dan masyarakat sekitar kita, keluarga kita. Ya, kita mulai dari kecil kan, keluarga kita sendiri, tetangga kita, rekan sekerja kita, orang-orang yang kita temui setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Entah itu ke sekolah, entah itu ke kantor, entah itu ke pasar, entah itu kemana lah. Bayangkan, berikan senyum kepada sang tukang parkir yang tiap hari kita temui misalnya. Senyum kepada tukang sayur, senyum kepada kondektur bis, senyum kepada rekan sebelah, tetangga sebelah. Mungkin konflik yang kita alami selama ini dengan orang-orang tertentu bisa selesai loh. Karena Anda meningkatkan serotonin oksitosin. Dari tadinya tidak baik, oksitosin meningkat. Akhirnya ada kepercayaan dan mungkin bisa membuka komunikasi dan akhirnya bisa menjadi perbaikan. Segala sesuatu dirancang Tuhan ada sebabnya. Saya harap kita semua bisa mencapai kebahagiaan sejati di dalam kasih Kristus. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan mengasihi.